Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Saya dari D3MP 4604. Di sini saya akan membuat video tentang 5 sampai 8 untuk memenuhi syarat asesmen kedua. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pertemuan 5, materi, value creation, dan customer value. Value adalah sejauh mana pelanggan merasa suatu barang atau jasa telah memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Value creation atau penciptaan nilai adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Value created atau nilai yang diciptakan adalah perbedaan antara manfaat yang diperoleh konsumen dari penggunaan barang dengan biaya yang timbul ketika memproduksi barang tersebut. Consumer benefit atau manfaat konsumen, semua ciri yang dinilai oleh seorang konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Cost atau biaya, semua biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan penyediaan produk kepada konsumen. Macam-macam value: 1. Economic value, 2. Physical value, 3. Emotional value, 4. Social value, 5. Political value, 6. Technology value, 7. Service value. Rumus customer value. Secara sederhana, nilai pelanggan adalah sebagai berikut. Customer value sama dengan customer benefit dibagi customer cost. Total customer value atau nilai total pelanggan adalah serangkaian manfaat yang diharapkan pelanggan dari produk atau jasa yang diserahkan sebuah organisasi. Total customer cost adalah biaya total pelanggan, keseluruhan biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Di pertemuan 6 ada materi yang berjudul analisis pelanggan di era disrupsi. Analisis pelanggan di era disrupsi ini merupakan perilaku pembelian konsumen mengacu pada perilaku akhir individu dan rumah tangga, yaitu membeli sebuah barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah 1. Kultur, 2. Sosial, 3. Personal, 4. Psikologikal, dan 5 buyer. What customer buy and how they use it. Yang pertama, customer buy benefits, not products, dan biasanya konsumen akan menggunakan produk tersebut secara sering. Selanjutnya, how customer choose. Multi attribute model question. 1. Media apa yang menjadi sarana konsumen mengenal produk. 2. Seperti apa persepsi iklan dari setiap media? Apa yang menjadi bobot penilaian paling besar sebuah media? Dan 4. Keputusan seperti apa yang digunakan untuk mengkombinasikan dalam penyampaian informasi. Adapun teknik-teknik untuk mengetahui harapan para pelanggan. 1. Survei pelanggan. 2. Analisis data. 3. Focus group. 4. Analisis media marketing channel. Dan 5. Menjalin hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya memasuki materi pertemuan ke-7, yaitu Market Potential and Sales Forecasting di era Disruption Technology. Pasar potensial dan peramalan penjualan. Forecasting adalah jumlah total penjualan yang diharapkan dapat dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu periode yang ditetapkan. Sedangkan potensial adalah jumlah maksimum penjualan yang layak untuk didapatkan atau dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode tertentu yang ditetapkan. Informasi source atau sumber informasi. 1. Sumber pemerintah. 2. Asosiasi perdagangan. 3. Data perusahaan pribadi. 4. Analisis keuangan dan industri. 5. Pers populer. Dan 6. Internet. Adapun metode-metode dalam menilai pasar potensial dan potensi penjualan, analisis penilaian berdasar sebagai berikut. 1. Tentukan calon pembeli atau pengguna produk potensial. 2. Tentukan beberapa banyak. Adapun metode-metode dalam menilai pasar potensial dan potensi penjualan, analisis penilaian sebagai berikut. 1. Tentukan calon pembeli atau pengguna produk potensial. 2. Tentukan berapa banyak dalam setiap kelompok pembeli potensial yang ditentukan berdasarkan langkah dalam menentukan pelanggan potensial. 3. Memperkirakan tingkat pembelian atau penggunaan.
Selanjutnya, materi pertemuan 8 adalah Developing Match Product Strategy to Fast Distribution Technology. Fungsi-fungsi yang mendukung pengembangan strategi produk, R&D, Production, Finance, Marketing. Benefit of Strategy. 1. Meningkatkan koordinasi antar fungsional area, organisasi maupun di dalam pemasaran. 2. Strategi menentukan bagaimana sumber daya nantinya dialokasikan. 3. Harus mengarah ke pasar unggul posisi. Elemen strategi produk. 1. Statement of the object. 2. Selection of strategic alternative. 3. Selection of customer target. Choice of the competitor target. 5. Statement of the core strategy. 6. Description of supporting marketing mix. 7. Description of supporting functional program. Selection of customer target. 1. Size or growth of the segment. 2. Opportunities for obtaining competitive advantage. 3. Resource available. Positioning core strategy. 1. Harga biaya. 2. Diferensiasi berdasarkan produk, fitur penawaran atau layanan, kualitas, status dan gambar, merek, kenyamanan dan layanan, distribusi. Strategi pengembangan produk. Reactive strategies and proactive strategies. Reactive strategies, defensive, imitative, second but better, responsive. Proactive strategies, research and development, marketing, entrepreneur, acquisition, alliance. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.